Selamat pagi semuanya. It's been a while. Sebelum saya mulai, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk Tante Mena, obviously, all the committee, Gideon terutama yang bolak-balik WhatsAppin saya. Thank you juga buat Ahon yang jemput saya tadi pagi. Alright, saya nggak akan buang waktu lebih lama lagi. Kita akan baca dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Alright. Matius 2 ayat 1 sampai 12 saya bacakan ya. Saudara ikutin dari ayatnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, ini dari Mika 5 kalau saudara mau ngecek. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila manakah bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Cerita orang Majus ini sangat unik. Yang pertama karena cerita orang Majus ini cuma ada di buku Matius. Nggak ada di buku lain, nggak ada di buku Markus atau Yohanes. Dan sangat unik juga karena nggak banyak informasi selain apa yang kita baru baca ini. Nah, tapi orang Majus ini selalu diingat setiap tahun. Terutama pada saat sekarang kalau mau Natal. Kita suka lihat kayak pajangan-pajangan Natal di mana ada orang Majus berdiri bersama dengan para gembala. Mereka berdiri dekat palungan, ada Maria dan Yusuf, ada baby Jesus juga. Tapi menurut para ahli sebenarnya tuh kalau kita banyak melihat 3 orang Majus. Menurut mereka sebenarnya jumlah orang Majus itu mungkin segerombolan, nggak cuma 3. Tapi kenapa orang selalu digambarkan 3 orang? Karena dari persembahan yang mereka berikan, which is emas, kemenyan, dan mur. Karena kalau saudara pikir logikanya, ini orang timur datang, mereka nggak cuma bertiga lah, segerombolan gitu. Dan juga para ahli juga percaya kalau timingnya antara ketika orang Majus itu ketemu Yesus itu berbeda dengan para gembala.
Kalau para gembala itu dikatakan di Alkitab ketika Yesus lahir maka malaikat datang kepada mereka bilang telah lahir seorang raja di palungan. Jadi gembala itu langsung melihat Yesus sesudah dia dilahirkan. Tapi orang Majus ini diperkirakan mereka ketemu Yesus sekitar mungkin Yesus udah hampir 2 tahun. Kenapa nanti saya akan kasih ayatnya. Tapi jadi mereka percaya timingnya berbeda. Oke. Nah, sebenarnya bukan big deal gitu. Maksudnya bukan masalah gitu. Dulu waktu saya grow up di Indo, waktu saya masih kecil gitu. Saya suka mikir gitu ya. Kadang waktu saya masih kecil, kenapa ya kasihnya emas oke lah, emas mahal ya. Kemenyan kan bau ya. Saya punya pikiran tuh kayak kemenyan itu kayak orang kayak dukun-dukun gitu loh. Saya juga bingung, tapi ya ternyata bahasa Inggris kemenyan tuh bukannya itu gitu loh. Dan juga saya pikir kok kasih mur ya. Karena pikiran saya dulu masih kecil tuh kayak baut gitu loh. Ngapain kasih baut gitu. Tapi ya again, bukannya mur-mur kayak kita orang Indonesia bilang baut gitu, tapi mir di dalam bahasa Inggris ya, which is semacam bau-bauan gitu loh. Wangi-wangian, bukan bau-bauan. Nah, tapi bukannya masalah apa yang dikasih, bukannya masalah timingnya, atau bukannya masalah ini orangnya 3 orang, atau segerombolan, atau 5 orang, 10 orang, bukannya masalah itu. Tapi dari cerita singkat ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini. Yang sering kita lupakan karena setiap tahun kita cuma melihat mereka dilambangkan di dalam patung 3 orang. Kita cuma lihat oh ya mereka ada pada waktu Yesus lahir dan lupa sampai tahun kemudian. Apa yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini? Nah, kalau kita benar-benar pelajari di sini siapa sih orang Majus? Alkitab katakan tuh mereka itu datang dari timur. Kalau misalnya mereka datang dari timur itu obviously mereka tuh bukannya orang Israel. Mereka bukannya part of orang Yahudi. Nah, kita udah pelajari, jadi istilah kasarnya mereka itu katanya orang kafir, orang yang tidak percaya. Tapi ketika mereka ada di timur, mereka lihat ada bintang di timur, Alkitab berkata, mereka pelajari, jadi mereka itu seperti astrologi, mereka belajar tentang bintang. Mereka lihat ada bintang, mereka pelajari. Dari pelajaran bintang itu mereka mengambil kesimpulan ada seorang raja Yahudi yang baru lahir. Nah, maka itu Alkitab katakan mereka datang ke Yerusalem. Nah, lihat di sini key-nya bedanya. Yesus dilahirkan di mana? Bethlehem. Tapi mereka datangnya ke mana? Yerusalem. Kenapa mereka datang ke Yerusalem? Nah, logikanya begini. Kalau saya dapat pengertian ada seorang raja lahir, raja Yahudi lahir, make sense-nya gimana? Pasti lahirnya di capital. Nggak mungkin dong saya nyari-nyarinya yang di kota-kota kecil. Pasti yang namanya raja itu lahirnya di istana. Maka itu mereka datang ke Yerusalem. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka tanya, ada raja lahir. Alkitab tuh mencatatkan gempar mereka. Orang-orang Yerusalem itu terkejut. Sampai berita itu sampai ke Herodes. Nah, Herodes itu adalah raja orang Romawi raja Romawi yang dikhususkan untuk mengatur orang Yahudi pada saat itu. Dan ketika berita ini sampai ke Herodes juga bingung. Emang saya baru punya anak? Ada raja lahir? Ini raja mana yang lahir? Saya nggak berasa baru ada king baru. Dan maka itu si Herodesnya manggil, Jus, sini, saya mau ngomong sama kamu. Dipanggillah orang Majus ini.
Apa yang kamu tahu? Oh, dari apa yang saya pelajari dari bintang, ada seorang raja lahir. Bukan di sini ya? Enggak. Dan kemudian Alkitab katakan, Herodes memanggil semua para ahli Taurat. Emang di kitabmu ada raja yang lahir? Setelah mereka cari-cari, oh iya, ternyata ada di kitab Mika 5. Di sana dikatakan, hai di Bethlehem akan ada, dari sana akan ada raja. Jadi si Herodes tahu, oh tempatnya bukan di Yerusalem, di Bethlehem. Nah, kemudian dia tanya nih sama orang sama orang Majus, Jus, emang bayi ini lahirnya kapan? Nah, nanti saya kasih ayatnya bentar lagi ya. Just hold on to that. Ya kurang lebih sekitar antara 0 years sampai 2 tahun. Oh oke. Gini, kita tukeran informasi. Kamu kasih tahu saya kan lahirnya tanggal berapa, saya kasih tahu kamu tempatnya di mana. Di Bethlehem. Mereka tukeran informasi. Dan Herodes bilang gini, sekarang kamu ke Bethlehem, cari itu bayi, kalau udah ketemu, balik lagi ke saya, kasih tahu saya tempatnya di mana, karena saya mau menyembah dia. Itu kata Herodes. Jadi orang Majus ini nggak tahu apa-apa. Taunya pada zaman itu tuh belum ada share location, jadi mereka tuh mesti balik gitu. Jadi si orang Majus tuh taunya pokoknya nanti udah ketemu, balik ke Herodes kasih tahu di mana, karena Herodes mau ketemu juga, mau menyembah. Orang Majus nggak tahu kalau misalnya Herodes tuh mempunyai maksud yang lain. Oke, deal, perjanjiannya begitu. Nah, setelah mereka share informasi, pergilah orang-orang Majus ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada satu pelajaran yang bisa kita pelajari dari sini. Orang Majus dan Herodes itu mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya mau bertemu dengan Yesus. Tujuannya sama loh. Tujuannya sama, motifnya berbeda. Tujuannya sama, maksudnya berbeda. Kita lihat di dalam Alkitab. Matius 2 ayat 2. Matius 2 ayat 2 ini adalah motivasi orang-orang Majus. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami mau datang untuk menyembah dia. Itu motivasinya. Motivasi Raja Herodes. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua orang di Bethlehem, semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun. Ingat tadi saya bilang ya, diperkirakan umurnya itu sampai 2 tahun, 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Yang satu motivasinya datang untuk menyembah, yang satu motivasi sebenarnya adalah datang untuk membunuh. Mari kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Kadang buat kita yang udah lama jadi orang Kristen, kita mungkin bisa kelihatan mempunyai motivasi yang sama. Semua orang mau ke gereja hari Minggu. Tapi kalau saya boleh tanya sejujurnya, saudara nggak usah jawab by the way, saya jawab di hati saudara. Saudara mau ngapain ke gereja?
Apakah kita punya intention ke gereja itu mau menyembah Tuhan, mencari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, atau sorry kata, karena saya tahu ada orang yang begini, mereka ke gereja tujuannya tuh bukan mencari Tuhan. Mau bisnis, mau cari koneksi, mau cari peluang kalau ada orang yang bisa dijual barang-barangnya. Ataupun just mau sekedar ketemu teman. Atau mungkin di gereja ini sekedar makan siang gratis. I'm not saying ini adalah saudara, tapi but look, apa motivasi kita? Karena begini loh, orang Majus ini diperkirakan dari para ahli, dari timur mereka ke Yerusalem diperkirakan kurang lebih itu jaraknya 640 km. Nah, mungkin kayak Gideon tahu yang udah sering ke Melbourne City, ini kurang lebih segitu jauhnya. Tapi kalau Gideon mah cuma 8 jam kali ya, F1 racing. Kalau mereka naik unta itu diperkirakan 1 bulan perjalanan. Nah, let's put it this way. Bayangkan saudara tuh jadi orang Majus. Apakah kita mau willing to spend a good 1 month, 1 bulan di perjalanan naik unta untuk berharap, belum ada kepastian, berharap ketemu seorang, bukannya seorang raja loh, bakal jadi raja, seorang bayi. Will you do that? Tapi kalau motivasi saudara benar mencari Tuhan, that's what they did. Ada kehausan saudara buat orang Majus itu untuk mencari raja yang baru. Sebelum saya move on ke next point, let me challenge you this again. Apa motivasi saudara datang ke gereja? Mencari Tuhan atau something else? Mari saya teruskan. Kemudian ketika sudah mereka barteran informasi dengan Herodes, jadi mereka kasih tahu ini loh kurang lebih 2 tahun Herodes kasih tahu di Bethlehem dan Herodes bilang oke, pergi ke Bethlehem. Alkitab katakan ketika mereka mulai pergi cari ke Bethlehem, bintang itu berjalan sampai ke tempat di mana Yesus ada. Oke. Singkat kata mereka sampai ke Bethlehem. Mereka ketemu Yesus. Nah, saya mau saudara coba pikirkan ini. Coba kita taruh cerita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba pikirkan kalau saudara tuh jadi orang Majus. Mereka datang ke Yerusalem dengan tujuan mau melihat raja. Disuruhnya larinya ke Bethlehem. Kalau saya boleh jujur ya, saya bakal mikir, ini apa nggak salah ya? Kok saya disuruh ke kota kecil? Loh, katanya raja. Loh kok lahirnya di Palungan ya? Loh, saudara bayangkan ini orang Majus ini bukan orang Yahudi loh. Orang foreigner. Loh kok lahirnya di Palungan ya? Ini benar nggak ya? Atau saya salah terka bintangnya? Mungkin saya pikir, ini saya udah bawa emas, kemenyan, dan mur. Saya kasih nggak ya? Mungkin nggak pikir gitu. Atau saya kurangin aja kali ya. Nggak usah semuanya. Ini baru bayi loh. Bakal jadi raja nggak ya?
Ini bukannya kita ketemu raja, ketemu bayi. Apakah kita mau kasih semuanya? Pernah saudara berpikir begitu? Karena di dalam kehidupan kita, sering kali kita tuh ketika kita menghadapi ketidakpastian, begitulah di mana iman kita diuji. Apa benar ya? Pasti nggak ya? Ini saya salah itu nggak ya? Tapi kita mau ngelihat apa yang orang Majus ini perbuat. Di dalam Matius 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Ketika mereka melihat bintang itu, this is the key words, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersukacita. Pertanyaannya, kalau kita sekarang kita di posisi mereka, apakah kita bisa bersukacita ketika kita menghadapi ketidakpastian? Di dalam kehidupan kita, nggak tahu ya kalau saudara ya, kalau saya tuh banyak ketidakpastian. Kita punya 1001 rencana, mungkin yang terjadi cuma 1%, 2%. Mungkin saudara apply kerjaan baru, melihat job description-nya begini. Saudari di interview, begini-gini, saya ngerti job description-nya begini. Begitu dapat kerjaannya, loh kok beda ya? Kok yang interview saya kelihatan ramah sekali. Begitu dapat kerjaannya, kok beda ya orangnya? Atau mungkin saudara student, saudara belajar mati-matian, bakal ada exam. Mati-matian saudara belajar, pagi siang malam. Ketika saudara sudah exam, pasti HD ini, pasti high distinction. Nggak tahu ya keluarnya cuma pas. Atau mungkin saudara yang suka ke restoran, fine dining. Saudara dengar dari teman, ini loh cobain restoran ini, enak banget. Kalau orang Jawa bilangnya tuh bukannya enak, enak banget. Di reviewnya katanya tuh wah excellent. Begitu saudara ke restorannya, kok beda ya? Cuman piringnya doang gede, fine dining kan gitu, piringnya gede, isinya cuman secuil di tengah gitu. Itu kan fine dining gitu kan, fine dining. Saudara kecewa. Banyak apa yang kita inginkan atau apa yang kita planning itu tuh gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Unfortunately, that's life. Kalau kita bisa merencanakan semuanya dan semuanya berhasil, we might be God. But we are not. Kita manusia yang hidup di dalam banyak dosa dan segala macam. Tapi masalahnya tuh bukannya external factor yang membuat perasaan kita tuh jadi sedih atau kesel atau tidak bersukacita. Tapi bagaimana kita menghadapi atau meresponi situasi yang membuat kita tuh not happy. Seperti orang Majus ini. Mungkin ekspektasi mereka melihat seorang raja. Mungkin ekspektasi mereka ketemu raja di istana. Mungkin ekspektasi mereka raja ini dilahirkan di Yerusalem. Tapi semua yang mereka harapkan totally berbeda. Tapi Alkitab katakan mereka tetap bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Ada seorang bernama Bob Proctor. Dia adalah seorang Kanada, dia author dan lecturer, uni lecturer. Dia bilang begini, our environment, saya ngomong di dalam bahasa Inggris, our environment, the world in which we live and work, is a mirror of our attitude and expectation. Your living is determined not so much by what life brings to you as by the attitude you bring to life. Not so much by what happens to you as by the way your mind looks at what happens. Basically si Bob ini bilang begini, kehidupan kita semestinya bukannya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau apa yang terjadi di sekeliling kita mempengaruhi kehidupan kita, saudara bakal upset terus. Saudara bakal akan sedih terus, disappoint terus karena nggak sesuai dengan rencana saudara. Tapi the way kita reflect melihat keadaan, kalau kita tetap bersuka cita, meskipun keadaan itu tidak sesuai dengan rencana kita, kita bisa menerima bukan dari hahaha ketawa senyum-senyum orang gila, tapi karena ada joy in our heart from the Lord. We see that, we accept that, we move on, and then kita bersuka cita karena itulah diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita, dan Dia mempunyai rencana. Jadi bukannya apa yang terjadi di sekeliling kita yang mempengaruhi kita, tapi apa yang kita bisa mempengaruhi keadaan kita. Oke? Kita jadi semestinya tuh seperti AC, seperti aircon. Udara bisa panas, tapi aircon itu bisa kasih kedinginan supaya itu sejuk. Kita tuh bukannya seperti termometer. Begitu panas termometernya naik, begitu dingin termometer turun. Saudara mau jadi AC atau termometer? Oke? Let's move on. Yang ketiga, sesudah orang Majus ini bertemu dengan baby Jesus, di sini dikatakan di dalam Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah ingat, orang Majus ini nggak tahu kalau Herodes ini mempunyai niat buruk. Mereka cuma taunya kita tukeran informasi, kamu udah tahu di mana lokasinya, kamu balik lagi ke Yerusalem, kasih tahu. Nanti saya akan, kata Herodes, datang menyembah. Ya. Nah, tapi ketika mereka sudah ketemu dengan baby Jesus dan mereka mau balik, mereka diberi mimpi. Jangan balik sini. Nah, saudara perhatikan, orang Majus ini dikatakan orang Timur. Bukan orang Yahudi. Bukan orang percaya. Orang kafir. Tapi mereka peka akan apa yang Tuhan katakan. The biggest question, pertanyaan yang terbesar adalah, loh kita nih orang Kristen yang udah lama, kita peka gak ya? Orang Majus saja peka. Loh mungkin saudara bilang begini, well, saya mah kalau dapat mimpi, pagi-pagi udah lupa. Kalau saya sih gitu ya. Tiap malam juga ngimpi, tapi begitu bangun ya udah lupa. Saya mah gak pernah dapat mimpi. Tuhan gak pernah ngomong. Atau gak pernah denger tuh suara Tuhan. Gak pernah denger tuh suara Tuhan bilang kesini, kesitu, buat ini, buat itu. Gak pernah. Loh masalahnya Tuhan yang gak ngomong
Atau kita yang nggak dengar? Kira-kira yang mana ya? Kira-kira yang mana? Tuhan yang nggak ngomong atau kita yang nggak dengar? Oke lah, mungkin saudara bisa bilang saya nggak pernah dapat mimpi. Oke lah. Mungkin saudara bilang saya nggak pernah dengar suara Tuhan. Oke lah. Tapi Tuhan bilang begini loh. Saya bacakan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya nggak tahu ya kalau saudara Alkitabnya sama kayak sama saya, enggak ya. Kalau Alkitab saya nih bilangnya begitu. Alkitab saya tuh bilangnya begini. Firman, kalau dulu masih ada buku saya bisa pegang, sekarang mungkin telepon kali ya. Firman Allah yang di telepon saudara, itu juga kalau diinstal ya. Firman Allah yang ada di telepon saudara ini, itu adalah perkataan Allah dan according to Yohanes 1 ayat 1 itu adalah Allah. Karena perkataan Allah adalah Allah sendiri. Nah saya nggak tahu dengan Alkitab saudara, kalau Alkitab saya tuh berkata begini dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan God breathed, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan, kata-kata Allah yang ada di telepon saudara. Saya nggak tahu dengan Alkitab saudara, tapi Alkitab saya berkata begini, di dalam, nggak ada di proyektor, di dalam Keluaran 20 ayat 12a berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mungkin ada saudara yang mempunyai masalah dengan ini, tapi itulah firman Allah. Di dalam Alkitab saya berkata Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin ada dari sebagian saudara yang mempunyai musuh. Tapi instead of saudara berdoa buat mereka, saudara menjauhkan diri dari mereka. Benar kan? Alkitab saya berkata Mazmur 1 ayat 2. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mungkin ada sebagian dari saudara yang menganggap sepele firman Tuhan. Enggak setiap hari membaca. How do you know what God's gonna say if you don't even read? Firman Allah berkata dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ayo. Siapa yang belum? Itu loh firman Allah. Saya akan close begini. Saya nggak mau ambil terlalu lama lagi. Natal sudah hampir tiba. Christmas is coming. Kalau Christmas itu logikanya kita merayakan kelahiran Yesus, benar ya? Merayakan birthday-nya Yesus katanya. Waktu saya grow up di Indonesia, mungkin saudara yang grow up di Indonesia tuh, culture orang Indonesia dengan culture Western di Australia itu rada beda. Dalam urusan soal birthday. Kalau di Indonesia waktu saya grow up, kalau saya birthday, saya ditodong. Teman-teman saya, traktir lo. Itu kan culture Indo gitu kan. Kita yang birthday, kita yang keluar duit. Kita yang bayarin orang. Culture-nya Western itu terbalik.
Kalau kita birthday, kita punya good friends around kita yang treat kita. Benar ya? Benar ya? Do you realize the birthday boy, Jesus Christ, dia tuh sudah traktir saudara 2000 tahun yang lalu. Ketika dia mati di kayu salib. Ketika dia masih di kayu salib, dia memberikan kado ke setiap dari Anda semua. Kado keselamatan. Keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Itu kadonya. On the other hand, apa yang akan saudara berikan kepada birthday boy? Karena Natal yang sesungguhnya bukannya soal ngedekor pohon. Natal sesungguhnya bukannya saudara mesti ke Meijer setiap tahun untuk beli kado untuk bagi-bagi ke orang. Natal sesungguhnya adalah untuk memperingati the birthday boy. Kalau saudara belum memikirkan itu, then you are not celebrating Christmas. Karena it is about untuk merayakan the birthday boy. Hari ini kita bisa belajar. Apa sih yang Tuhan Yesus mau? Benarkan motivasi saudara. Mungkin saudara, mungkin kita seperti Raja Herodes. Motivasi kita salah. Tapi kalau saudara punya motivasi yang salah atau tidak benar, benerin. Benar-benar cari Tuhan gitu loh. I think that's what Jesus want gitu on his birthday gitu loh. To get all his best friend coming to him. Come on, celebrate my birthday. You're my best friend, right? Tuhan Yesus bilang kita adalah sahabat dia. Apakah saudara sahabat? Atau saudara lupa birthday, tanggal ulang tahunnya? Seperti orang Majus, beri yang terbaik, bersukacita. Mereka berikan emas, kemenyan, dan mur, barang-barang mahal. Meskipun mereka tahu yang mereka lihat adalah cuma seorang bayi. Berikan yang terbaik. Yang terbaik itu bukannya cuma saudara bungkus kado kasih orang lain, enggak. Berikan dirimu kepada Tuhan. Pelayananmu. Mungkin some of you, your financial. Mungkin some of you, saudara, waktu saudara, tenaga saudara. Give the best. Berikan yang terbaik. Dan yang ketiga, peka. Peka seperti orang Majus ketika mereka menerima mimpi. Peka. Saudara pikir kalau saudara, status saudara adalah teman baik Yesus. Status saudara. Masa saudara gak tahu sih teman baik saudara mau apa? Let me ask that question. Kalau saudara claim Yesus itu adalah your best friend, your king, your savior, your Lord, your God. Masa saudara gak tahu sih dia maunya apa? Peka. How? Read your Bible. Read your Bible. In your phone, read your Bible. Okay? God bless you. Merry Christmas. Tuhan berkati.